Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu urban legend yang cukup terkenal di Jepang dan masih banyak dipercaya orang Jepang sampai sekarang. Penasaran sama kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku akan ngebahas tentang legenda urban atau urban legend Yamauba. Yamauba atau yang dikenal juga dengan Yamamba merupakan salah satu urban legend atau salah satu hantu yang sangat terkenal di Jepang. Yamauba digambarkan sebagai sesosok hantu berwujud wanita tua dan hidup di pegunungan serta memiliki perawakan yang sangat-sangat menyeramkan. Dia memiliki rambut panjang yang menguning, sudut luar mata yang tertarik ke atas, mulut yang sobek hingga telinga. Jadi mulutnya tuh dari sini, bukan dari sini aja tapi dari sini ke sini mulutnya. Dari sini ke sini sampai ke telinga. Tubuh yang sangat tinggi dan menggunakan pakaian compang-camping. Makhluk ini juga digambarkan sebagai penyihir yang sangat jahat. Dia sangat suka sekali menculik gadis-gadis desa, memakan mereka, memakan hewan ternak, bahkan memakan anak kecil juga. Dia sangat tidak suka dan akan menyiksa orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke daerah kekuasaannya. Menurut mitologi dari urban legend Jepang sendiri, katanya Yamauba ini tinggal di dalam goa, di pegunungan, ataupun tempat-tempat lembab dan tempat-tempat yang sebenarnya sangat sulit dijangkau oleh orang luar gitu loh, katanya seperti itu. Nah, sebenarnya Yamauba ini apa sih dan berasal dari mana sih urban legend Yamauba ini? Terbentuk dari kisah apa urban legend ini gitu loh. Jadi sebenarnya ada dua kisah yang menceritakan tentang asal usul tentang hantu, tentang yang menceritakan tentang hantu Yamauba ini. Cerita pertama, konon katanya hantu Yamauba ini berasal dari gadis cantik yang tinggal di desa itu yang dituduh melakukan kejahatan yang sangat kejam. Bahkan dia pun tidak melakukannya, tapi orang sekitar, keluarganya, masyarakat setempat tidak mempercayai semua alasannya. Mereka ingin menghabisi gadis ini, tapi dia berhasil kabur untuk menghindari amukan massa. Dia pun lari ke dalam hutan di tempat sepi di dalam goa, menyendiri di sana ketakutan selama berbelas-belas tahun lamanya. Karena dia ngerasa stres nih dengan semua tekanan dan semua kejadian yang dia alami. Gadis baik hati ini tadi berubah menjadi sosok yang sangat jahat dan dia pun rela menyiksa serta memakan gadis-gadis yang ada di sana. Karena menurutnya nasib dia aja yang seharusnya dia tuh baik-baik aja bisa seperti ini gitu loh. Jadi dia tidak akan membiarkan gadis-gadis lainnya mempunyai nasib yang lebih bagus dari dia. Jadi kalau dia ngelihat gadis di sekitaran tempat tinggal goa, entah gubuk atau hutan di sana yang tempat dia tinggalin, dia akan menarik ataupun menculik gadis-gadis itu dan menjadikan gadis-gadis itu santapannya. Kalau kisah yang kedua atau cerita yang kedua ini ada hubungannya dengan tradisi yang sangat terkenal di Jepang, yaitu Ubasute. Di mana tradisi Ubasute ini adalah keluarga itu harus menyingkirkan atau membuang salah satu anggota keluarganya yang sudah tua ke tempat terpencil seperti hutan Okigahara waktu itu dan tempat-tempat lainnya untuk mengurangi beban dari keluarga itu sendiri. Nah, nenek-nenek ataupun orang tua yang ditinggalkan oleh keluarganya ini di tengah hutan ini merasa kesepian, mereka sangat-sangat sedih dengan apa yang mereka dapatkan gitu kan, ditelantarkan oleh anak-anak mereka sendiri loh ya kan. Nah, dan karena itu semua, nenek-nenek ataupun orang tua tadi yang dibuang sama anak-anaknya ini pun berubah menjadi makhluk yang sangat jahat, makhluk yang sangat kejam, yang akan memangsa semua yang lewat di hadapannya, entah itu hewan, anak kecil, orang dewasa, gadis, dan sebagainya. Jadi dia udah nyantap manusia, bukan nyantap makanan yang wajar disantap lagi gitu loh. Udah berubah jadi monster yang sangat-sangat menyeramkan di dalam hutan itu sendiri. Ya, jadi untuk mendapatkan itu semua dia harus membunuh banyak manusia dijadikan santapannya. Kan kayak gitu ya kan? Terus kabarnya juga nenek-nenek ini rata-rata atau Yamauba ini rata-rata adalah nenek-nenek yang menganut ilmu hitam atau sihir.
dimana dia harus menemukan tumbal dan menjadikan santapannya, dan itu semua dipercaya menjadikan dia lebih kuat, lebih jadi monster yang lebih menyeramkan gitu loh. Apa sih, Tasya belibet banget ngomongnya, ya Allah. Terus bagaimana nih Yamauba mendapatkan korbannya? Apa langsung sekali orang lewat langsung ditangkap gitu terus dijadiin makanan? Oh enggak, ada beberapa cerita tentang bagaimana Yamauba mendapatkan korban-korbannya. Yang pertama, katanya Yamauba akan menargetkan orang-orang pelancong ataupun orang-orang yang sedang mentah mendaki kalau di gunung atau kayak cuman tersesat segala macem gitu kan. Nah, dia akan menawarkan tempat tinggal. Dia akan menjadi nenek yang sangat baik hati, menawarkan tempat tinggal kepada orang-orang itu, ya kan. Dan ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam gubuk tempat tinggalnya, nenek ini akan menservis mereka, memberi mereka makan, memberi mereka minum, teh atau sebagai macamnya, dan menawarkan mereka untuk tinggal di dalam rumahnya sampai besok pagi, sampai terang gitu loh. Karena kan malam tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan gitu kan. Tapi sialnya adalah para pelancong ataupun orang-orang yang sudah tinggal di rumah nenek ini tidak akan pernah lagi melihat matahari pagi keesokan harinya, karena pada malam itu juga ketika para calon korban itu terlelap di dalam tidur mereka, Yamauba ini yang tadinya nenek-nenek akan berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan dan membunuh mereka, serta menjadikan korbannya ini sebagai makan malam untuknya. Terus kalau versi yang keduanya, katanya dia sama nih nolongin orang-orang yang tersesat di jalan. Tapi kalau ini dilakukan dari siang sampai sore, tentunya dia tidak bisa menawarkan tempat tinggal, ya dong. Nah, cara lain yang dipakai sama Yamauba ini, katanya dia akan menunjukkan arah agar si pelancong ini keluar dari tersesatnya itu. Tapi Yamauba akan menuntun jalan korbannya menuju jurang yang sangat curam. Dan ketika sudah sampai di jurang itu, Yamauba akan langsung mendorong korbannya ke bawah sampai terjatuh dan kemungkinan tidak selamat lagi, ya kan? Melihat korbannya berhasil jatuh di bawah, sudah menghilang nyawanya, udah meninggal dunia, Yamauba pun langsung berlari ke bawah, langsung loncat dia ke bawah dan memakan tubuh korban yang sudah meninggal dunia karena dia dorong dari jurang tadi. Kalau memang ada urban legend yang aku ceritakan ini ya, maksudnya memang pernah terjadi, karena lagi-lagi urban legend ini kan kayak apa ya, mitos juga iya, fakta juga mungkin iya, atau sekedar cerita-cerita rakyat belaka. Tapi gak mungkin ada cerita kalau tidak ada kisahnya walaupun sedikit, ya gak sih? Menurut kalian gimana? Apa ini kisah nyata atau ini mitos atau ini beneran pernah terjadi sebelumnya? Komen di bawah ya. Tapi kalau emang ini pernah ada hantu Yamauba ini, urban legend Yamauba ini, serem banget gak sih? Kayak kita naik gunung atau kita tersesat di hutan udah malam atau segala macam, dan kita ngeliat kayak nenek-nenek ini baik nawarin tempat tinggal, tapi ternyata dia malah membunuh orang-orang yang tersesat ataupun orang-orang yang numpang tinggal di tempat dia gitu kan. Katanya ya, cerita tentang hantu Yamauba ini juga sebenarnya itu didapat dari para pendaki gunung yang awalnya tersesat gitu kan, dan hampir tertangkap atau hampir menjadi korban Yamauba, tapi untungnya mereka berhasil selamat. Jadi mereka menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan si hantu Yamauba ini. Dan juga legenda hantu Yamauba ini sering diceritakan kepada anak-anak agar mereka tidak keluar malam hari gitu loh. Karena rata-rata anak-anak ini kalau diceritain hantu-hantu begitu kan mereka takut ya, serem gitu kalau keluar malam-malam. Dan entah ada atau enggak pun, pasti orang tua di sana menjaga anak-anak mereka jangan sampai menjadi santapan urban legend Yamauba ini pada saat itu, ya kan? Oke, segitu dulu, memang pendek banget tentang urban legend Yamauba ini. Menurut kalian gimana tentang urban legend satu ini? Komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka videonya, dan kritik dan sarannya boleh nih di bawah. Jangan lupa subscribe channel aku kalau yang udah nonton tapi belum subscribe. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.